Oke, memang untuk Chromebook sendiri dia tidak ada opsi ketika kalian itu menggunakan Chromebook ini untuk melakukan printing, itu dia tidak ada opsi untuk kalian itu bisa pilih kualitas printing. Misalnya contoh seperti ini ya, ketika kita ngeprint dokumen kayak PDF seperti ini teman-teman. Ini di sini memang tidak ada opsi untuk kita itu memilih. Nah, ini dia. Jadi print quality-nya ya. Print quality itu memang dia mentok di normal, tetapi di sini kalian bisa mensiasatinya. Di sini biasanya aku menggunakan settingan ini. Nah, ini untuk kasus Epson ya. Jadi kalau misalnya kalian itu memiliki Epson, teman, jadi print Epson. Jadi mungkin untuk yang lainnya mungkin akan berbeda, tapi bisa juga sama, teman. Nah, tapi di sini untuk video kali ini tuh Epson ya, Epson L3110, dan mungkin Epson yang lainnya juga sama ya. Sama aja, teman. Dan di bagian sini ya, bagian paper type-nya, di sini kalian pilih saja bagian ini. Itu kalian pilih, kan ada dua nih, paper, plain, sama envelope. Kalian pilih saja di sini untuk print yang bukan dokumen biasa ya. Di sini teman-teman, kalian bisa print saja menggunakan envelope ya. Misalnya kayak gini contohnya. Tapi kalau misalnya dokumen biasa ya teman-teman, misalnya dokumen-dokumen print-printan biasa, misalnya dokumen surat menyurat dan lain sebagainya, kalian bisa pilih plain paper saja di sini teman-teman. Ya, plain paper. Oke, dan di sini untuk paper size-nya di sini kalian sesuaikan dengan kertas kalian. Jadi pastikan ini sama. Kalau misalnya kalian itu ngeprint ya untuk menggunakan A4 ya A4 ya teman-teman, seperti itu bro. Ya itu aja teman-teman, seperti itu. Dan untuk settingannya sebenarnya di sini minim settingan teman-teman. Jadi ini bisa langsung kalian print. Dan berdasarkan pengalamanku ketika menggunakan ini, jadi memang untuk Chromebook ini kita gunakan untuk kayak gini ya. Jadi misalnya ngeprint dan lain sebagainya, di sini kan untuk printernya itu memang jauh dari komputerku teman-teman, sehingga komputerku itu yang ada di tempat yang jauh itu kita akses menggunakan jaringan. Dan di sini karena untuk Chromebook sendiri dia mendukung untuk itu teman-teman, jadi kita bisa memanfaatkan koneksi lokal. Di sini kita bisa akses dokumen kita ya teman-teman, kita bisa akses dokumen kita menggunakan ini, dan kita udah pernah bagikan di channel utama ya, di Rahman Cyber Bro. Nah seperti itu, di sini kita bisa akses, sehingga itu jauh lebih gampang ya teman-teman di sini, terutama kalau misalnya jaraknya jauh. Dan ini lebih portable karena memang ukuran laptop kayak gini dan enteng, bisa kalian bawa-bawa kemana-mana seperti itu. Jadi tidak terbatas dengan jarak ya teman-teman, jarak di lokal aja sih, seperti itu teman-teman. Untuk hasilnya di sini jauh lebih baik ketika kita menggunakan envelope ya, terutama kalau misalnya kalian itu memang target untuk yang high quality seperti itu bro. Lalu di sini memang ini juga kalian bisa mengatur ya, di bagian color ini kalian bisa ngatur black and white, jadi grayscale gitu ya. Di sini ini ada pengaturannya kalau di Chromebook, dan kita juga bisa menentukan jumlah copy, jadi berapa copies yang kalian mau print ya, seperti itu. Di sini kalian bisa atur aja, misalnya kalau ada 10 gitu ya, tinggal atur 10, nanti di situ untuk printnya dia akan ngeprint 10 seperti itu. Dan di bagian sini untuk bagian pagesnya kalian juga bisa melakukan custom. Misalnya ada beberapa halaman teman-teman, di sini kalian bisa custom, di situ kalian bisa pilih halaman berapa yang akan kalian print, seperti itu sih, atau bisa pilih semua, ini secara defaultnya. Lalu di sini kalian juga bisa memilih ya, di sini di bagian ini pages per sheet. Jadi kalau misalnya di sini kalian itu mau satu halaman itu ada beberapa halaman, beberapa pages ya. Di situ kalian bisa atur di sini teman-teman. Misalnya kayak gini. Nah, maka ini akan menyesuaikan tergantung nanti ini, karena ini cuma ada satu doang ya, satu halaman doang, jadi ini tidak kelihatan. Kalau misalnya kalian itu open dokumennya itu ada beberapa halaman, maka di situ bisa kalian atur dengan mudah di sini teman-teman. Satu halaman ya, satu A4 itu berapa dokumen di situ. Nah seperti itu, nanti bakalan jadi kecil-kecil sih, jadi seperti itu 4. Oke, jadi untuk pengaturan ya sesimpel itu aja yang bisa kita atur di sini. Dan bagaimana caranya untuk melakukan cleaning dan lain sebagainya, ini berbeda ya dengan komputer OS Windows di situ. Jadi di Chromebook ini kita tidak bisa untuk melakukan itu.
Terlebih di sini aku belum menemukan bagaimana caranya kita bisa melakukan cleaning menggunakan Chromebook ini ya, kayak cleaning nozzle tinta dan lain sebagainya ketika kalian itu refill tinta dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi di sini tuh hanya fokus untuk ngeprint ya teman-teman di sini untuk Chromebook sendiri. Dan di sini sebagian besar aku menggunakan PDF ya. Jadi yang sebelum kita print, jadi di komputer yang utama ya, di komputer Windows kita langsung ekspor ke PDF teman-teman. Setelah itu di sini baru kita print menggunakan Chromebook ini. Oke, sebenarnya bisa juga ketika kita itu sharing ya, kita sharing komputer, kita sharing printer ke komputer yang ada di lokal. Nah, tetapi di situ kelemahannya adalah karena di sini memang listriknya terbatas ya, jadi di sini untuk komputernya itu nggak bisa ini ya kita hidupkan karena ini butuh komputer tentu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu mau mengatur, mau sharing ya, mau sharing print itu dia harus harus komputernya nyala yang satunya sehingga itu nanti komputer yang lainnya bisa akses, kecuali kalau misalnya kalian itu beli alat yang dia itu bisa jadi server ya, jadi tanpa harus kalian itu menggunakan komputer kayak gitu teman-teman. Nah tapi biasanya mahal ya. Dan oke, seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu untuk bagaimana caranya untuk melakukan printing menggunakan Chromebook ini gitu ya, seperti itu bro. Lalu rekomendasi printer tentu di sini kita rekomendasi yang Epson ya. Jadi kalau misalnya kalian itu beli mungkin yang di marketplace ya, entah itu seri apapun gitu ya. Ya kita nggak ini ya. Tadi yang pernah kita coba memang kalian bisa lihat sendiri di channel kita. Tetapi di sini sebagian besar printer Epson itu dia support untuk Chromebook ya. Jadi kalian tinggal colokan saja nanti bisa langsung install sendiri teman-teman. Jadi untuk Epson ya. Kalau untuk Canon mungkin agak tricky, tapi untuk versi G3000 itu kemarin aku lihat itu bisa. Tapi di sini kalau misalnya kalian belum beli printer, aku sarankan kalau kalian itu mau melakukan printing menggunakan Chromebook, di sini kalian bisa pilih Epson. Seperti itu. Saya belum menemukan dokumentasi buat Canon soalnya teman-teman. Jadi kalau Canon yang dia itu sudah pasti support gitu ya. Kalau Epson di sini sudah kita coba beberapa itu support teman-teman. Tapi untuk Canon ya kita lihat aja ke depannya kayak apa untuk Canon, apakah dia akan support si Chromebook itu. Dan walaupun nantinya bakalan mungkin untuk Chromebook sendiri, Chrome OS ya, itu akan digantikan Android, PC Android, tetapi di sini ya untuk beberapa Chromebook yang dia memakai Chrome OS mungkin ini masih relevan teman-teman, kayak gitu. Kan tidak mungkin juga kalau misalnya semuanya itu akan diganti, mungkin akan device yang baru kali ya teman-teman. Ya karena itu ya, ini isu yang kayak gitu. Dan ya mungkin kabar buruknya adalah mungkin ya bisa aja untuk pengembangan Chrome OS-nya dia akan berhenti ya untuk Chrome OS-nya. Jadi ya meninggalkan sisa-sisa perangkat yang ada gitu, yang kayak gitu ya. Itu yang buruknya ya. Kalau saya mungkin yang kita nggak tahu ya kedepannya kayak apa. Tapi yang jelas ya kayak gitulah situasinya di situ. Karena memang di sini untuk Google sendiri dia sudah merencanakan Android PC.